Tapi ketika rukuk dan sujud, belakangnya ini narik. Lah ini ya sudah nggak sah. Namanya kebuka auratnya. Ya. Jadi sampai di sini. Walaupun di waktu sendirian di kamar dalam situasi yang gelap. Ya. Terus fa inkila ma faidatus satri fil khalwa. Kalau dikatakan, ditanyakan, apa faedahnya menutup aurat di waktu kita sendiri pada waktu yang gelap, ya. Kan la yarahu fima fiha ahadun illa, kan tidak bisa, enggak ada orang yang melihat kecuali Allah. Apa faedahnya? Ya. Ujiba bi annallah ahaqqun ayyastahya minhu. Jawabannya ya apa? Allah itu yang lebih berhak kita malu kepada Allah. Makanya tetap kita tutup. Orang lain nggak melihat, tapi Allah tahu. Dibanding manusia, kita maluan dilihat Allah daripada dilihat manusia. Mestinya begitu. Termasuk istinja itu kan boleh dilihat boleh kan, ya. Dibuka gitu ya, membuka aurat. Wa amma satruha, anapun utawi nutup aurat an nafsihi sangking awak dhewene wong iku fala yajibu mungko ora wajib satru, lakin naut tapine sak temene satru iku yukrohu, lakin naut tapine sak temene wong iku yukrohu dan makruhaken apa nadru ndelok wong ilahi maring aurat. Jadi sedangkan kalau melihat auratnya, sedangkan menutup auratnya sendiri dari dirinya sendiri, maka tidak wajib. Kita tidak wajib menutup aurat kita biar kita tidak melihat kepada aurat kita sendiri, tidak wajib. Cuma kita makruh melihat aurat kita sendiri, itu aja. Melihat aurat kita sendiri itu kita ketetapan hukum makruh. Kecuali kalau memang ada hajat. Apa hajat itu? Ya apa? Kita kasih obat itu boleh, sakit dan lain sebagainya itu boleh, ya. Wa auratur. Nggih, monggo. Kecuali medis. Masalah nopo mboten? Mboten. Karena kan sekarang seperti dokter kandungan itu kan juga banyak yang laki-laki. Memang ada yang perempuan, tapi kadang-kadang kita itu lebih yakin terhadap dokter yang laki-laki karena kita anggap lebih baik pelayanannya, lebih ahli. Ada yang perempuan juga. Pripun Ustaz? Jadi begini. Jadi melihat aurat itu nggak boleh. Katakanlah. Terus membuka aurat juga nggak boleh untuk dilihat orang lain, kecuali kalau memang untuk berobat. Ya. Syaratnya, ada syaratnya. Apa? Kita pijet katakanlah pijet. Sebetulnya nggak boleh kita pijet kepada orang perempuan. Kalau memang masih ada orang laki-laki yang bisa memijat, itu. Termasuk tadi itu, kalau memang ada orang perempuan yang ahli seperti itu, maka kita tidak boleh, harus cari yang laki-laki. Bagaimana kalau memang kita meragukan keahliannya? Ya nggak apa-apa kalau itu, ya nggak apa-apa. Jadi kita tinggalkan saja perkara yang mamang itu untuk menuju perkara yang yakin, ya nggak apa-apa kalau gitu. Sekarang gini dokter itu kan ada yang senior, betul, kebetulan yang junior itu perempuan, dia juga banyak pasien. Betul. Yang senior laki-laki. Akhirnya kita pilih yang senior yang laki-laki dengan harapan itu memberikan pelayanan terbaik sehingga
semuanya akan menjadi lebih baik dan selamat. Oke. Iya Pak, nggak apa-apa. Jadi keyakinan kita seperti itu. Iya memang. Bukan yakin tanpa alasan, memang ada alasannya tadi itu. Keyakinan kita jatuh pada dokter laki-laki yang senior itu karena pengalamannya lebih dan seterusnya kan gitu. Ya nggak apa-apa kalau gitu. Ya. Ya. Sambung ya. Wa auratu zakari utawi aurate wong lanang iku perkara baina surati ing dalam antarane udele zakar wa rukbati lan dengkule zakar. Wa kadzalani kaya mengkono zakar wong lanang al amatu utawi wadon amat budak. Jadi auratnya laki-laki yaitu ma baina surati wa rukbati, tempat antara pusar dan lutut ke belakang. Artinya pusarnya itu juga termasuk aurat, lututnya juga termasuk aurat. Terus ke belakang, ya, ke belakang. Yang harus ditutup di dalam sholat, ya. Itu yang harus ditutup dalam sholat, itu ke belakang. Ya. Makanya ada aurat di dalam sholat, ada aurat di luar sholat. Kalau itu kan kulit pandangan langsung, iya, betul. Kalau gambar itu bukan aurat, Maksudnya? Gambar perempuan. Iya, terus. Itu aurat bukan? Bukan. Kalau gambar bukan. Betul. Kata jenengan Iya. Kalau syuting, kalau mboten ningali langsung jenengan, kalau ningali gambarnya ngeten. Nggih. Itu ya bukan aurat ini yang kita Bukan, tapi melihat perempuannya kan nggak boleh. Ya, walaupun gambarnya kan nggak boleh. Itu. Jadi nggak boleh, ya. Ya, iya. Ya nggak boleh. Tetap nggak boleh. Tapi hukum melihat aurat tadi ya langsung tadi. Kalau melihat gambar bukan melihat aurat, tapi nggak boleh melihat gambarnya tadi ya. Begini ya. Jadi tidak bolehnya bukan unsur, bukan cuma melulu unsur, tidak boleh gitu dong. Ada unsurnya. Walaupun bukan aurat, tapi kalau melihatnya itu syahwat kan nggak boleh juga itu. Ya karena sahabat. Iya, karena syahwatnya, betul, betul. Tapi kalau auratnya kan bukan aurat yang dilihatkan. Artinya begini nggak boleh dilihatnya itu secara langsung apa tidak langsung gitu tak maksudnya itu. Seperti yang ngaji berjamaah kemarin itu ya. Apa bisa sekarang pakai apa? Monitor ya CCTV. Ya. Intinya kalau gambar bukan aurat tapi syahwatnya. Ya. Iya, betul. Fala yajibu lakinnahu yukrah. Nggih. Jadi kalau dari auratnya orang laki-laki itu antara pusar dan lutut, artinya pusarnya juga ikut aurat, lututnya juga ikut aurat. Makanya berhati-hati sholatnya orang yang rupanya menutup aurat, tapi nanti ketika rukuk dan sujud terbuka auratnya. Jadi penutupan aurat itu dari atas, dari depan, dari samping. Jadi harus ditutup ketika sholat itu dari atas, dari samping. Kelihatan dari atas, dari samping. Kalau dari bawah enggak, ya. Kalau dari bawah sulit kita untuk sholat, maka sarungnya harus dijahit. Ya. Seperti apa, kaos kakian harus kakian seperti itu ya. Maka dari samping. Artinya samping ya termasuk kaos ya. Termasuk kaos. Kita sholat, ada orang biasanya anak muda itu sholat pakai kaos. Kaos pakai celana. Ya, ketika kita berdiri nggak masalah. Loh, ketika kita ruku di belakangnya ini kelihatan. Nah ini ngangkat. Buka aurat ini kalau memang ada di sekitar bawahnya pusar. Kalau yang kelihatan di gegernya nggak apa-apa ya. Kalau ini yang kelihatan itu lurus dengan pusar atau bawahnya, ya sudah, nggak boleh itu. Makanya antisipasi itu. Saya kan nggak tahu barangnya pakaian itu ya. Makanya kaosnya harus dia atau kadang dimasukkan, tapi ketika dibuat gini, ini terlepas, terlihat auratannya. Kecuali kalau kelihatan celana dalamnya kan nggak masalah, itu masih menutup namanya.
Ini yang harus hati-hati ya. Itu sering saya sampaikan ketika saya ngaji-ngaji yang ada anak mudanya. Betul. Pakainya celana. Ya, sini pakai kaos pendek. Akhirnya ketika berdiri ya nggak masalah, masih nutup. Tapi ketika rukuk dan sujud, belakangnya ini narik lah, ini sudah nggak sah. Namanya kebuka auratnya ya. Terus pakai rokok potong itu lagi ya, bukan nggak boleh, cuma ada teknisnya ya. Pakai rokok potong kalau diangkat sini ya kelihatan sininya nanti, karena rokok potong itu cuma dimasukkan sini, dimasukkan gini. Nah, bagaimana untuk katanya orang-orang perempuan lebih simple, praktis ngoten nggih. Gak lewar-lewar itu seret sudah. Ya nggak apa-apa. Ya apa? Ya tetap dalamnya saja dipakai rangkapan. Kaos sih sekian, tahu pakai baju sekian. Sudah. Walaupun diangkat gini, ya nggak kelihatan ini auratnya. Atau mungkin takbir ya di dalam rokok gini ya. Apa? Ya, begini namanya. Istri saya sebelum belum ngerti ya. Ya saya kasih tahu ya, sampai begini, loh gini, menghindar agar ini tidak terbuka. Karena kalau gini, ya otomatis kan cuma dikurungkan gini tok ya kebuka. Sehingga menghindari itu gini takbirnya. Loh gitu. Oleh niku gimana? Terus niki gimana? Kadang rukun itu ini kan termasuk aurat. Enggak. Jadi dohir batin. Oh, dohir batin. Dohir batin. Jadi batinul kahfi wa dohiru. Jadi dohir batin. Makanya kadang diberi cantolan sini, nggak sini. Sampai sekian. Betul. Iya, ini sampai gulu-gulu. Betul. Ya. Oh, oke. Persepsi kula niki niku aurat. Makanya ngaji niku perlu. Nggih. Nggih ngoten. Mungkin niku nggih. Lah niki napa? Nggih, pun. Niku. Nggih. Jadi kalau laki-laki antara pusar dan lutut, artinya pusar dan lututnya juga termasuk aurat. Ya jangan dipres ya. Berarti kalau seperti ini, ya sholat pakai handuk toh ya sah. Pakai surat sual agomo itu ya. Kok enggak yang seperempat itu, sepertiga itu. Asalkan naiknya kayak jojon itu ya. Ke sini ya. Ya susah, walaupun ini terbuka ya, tapi etikanya nggak ada. Karena bukan hanya kita mengejar sahnya saja, cuma etikanya itu ya. Bahwa saat kita menghadap Allah pakai itu, sedangkan kita menghadap manusia pakai yang lebih rapi dan lebih sopan ya. Saya itu ya saya ya. Walaupun kita punya kain, kita cat ya nggak apa-apa ya. Kita cat atau kita kasih lumpur semua ya nggak apa-apa lah ya. Wa auratul khurrati utai aurate wong wadon merdeka fi sholati ing dalam waktu sholat iku ma perkara siwa wajiha sak liyane wajahe khurra wa kaffaiha lan epek-epek lorone khurra dhuhron ing dalam jabane wabat nan lan jerone ilalku aini tumeka maring pegelangan loro. Jadi auratnya orang perempuan ketika sholat itu sekujur tubuh selain wajah dan tapak tangan dohir batin, sudah sampai pegelangan ini. Jadi ya ini boleh kelihatan, tidak harus pakai kaos tangan ya. Makanya kalau ada orang sholat perempuan kelihatan keluar rambutnya walaupun satu, batal sholatnya, nggak sah. Karena apa? Rambut itu walaupun satu aurat. Tapi kalau laki-laki bukan aurat, walaupun rambutnya kelihatan semua ya nggak apa-apa. Walaupun ke batuk gini nggak apa-apa, asalkan waktu sujud batuknya ada yang menempel. Kalau ke sini semua ya, sehingga sujudnya sujud pakai itu pakai rambut nggak sah. Makanya biasanya ada orang itu kalau sholat ditaleni sapu tangan gini ya, mungkin rambutnya biar nggak dipakai sujud, mungkin begitu.
Sebetulnya walaupun dipakai sujud nggak apa-apa, asalkan sebagian dahinya ini ada yang menempel ke tempat sujud, ya. Tapi kalau perempuan bukan masalah nggak bisa menempel, tapi kelihatannya itu sudah tidak sahkan atau membatalkan sholatnya karena termasuk aurat. Nggih. Kadang-kadang kan jantung tinggi. Nggih. Sebenarnya kan sampai segini Ustaz ya. Nggih, Ken. Wajah. Jadi kalau wajah tidak termasuk aurat. Fa inna lam yakun al hajat. Nggih. Jadi wajah itu ya perkara yang harus dibasuh ketika kita wudhu. Ya sekian. Ya ini. Uang 2 sampai ini. Ya segini ini. Wajah. Jadi mana biti sya'ri roksi, jadi tempat tumbuhnya rambut ke bawah ini sampai 2 tulang ini, ke depan sampai dagu. Iya, itu. Iya, segini. Sekian. Itu yang harus ditutup. Sini sudah, iya, nggak boleh sudah kelihatan. Kadang-kadang kan melorot kadang-kadang. Nah, itu yang harus diantisipasi itu ya. Kalau kan nyantolaken teng mriki itu kan angel, nggih. Kalau nyantolaken teng ngandhap mriki aja. Nggih. Jadi itu tadi auratnya laki-laki dan auratnya perempuan di dalam sholat, ya. Amma auratul khurrati ana penutai aurate wong wadon kharijas sholati ing dalem jabani sholat iku fajami ubadaniha mongko sekabehane badane khurrah. Jadi kalau auratnya orang perempuan di luar sholat, ya kesemuanya badan, ya harus ditutup. Sampai ini harus ditutup juga, ya. Ini harus ditutup juga, fajami ubadaniha. Tapi itu auratnya perempuan ketika ada di samping orang laki-laki, artinya ada orang laki-laki lain. Kalau di samping sama-sama perempuan tapi kafir, apa? Selain yang kelihatan ketika kita khidmat itu masak dan lain sebagainya itu. Selain itu, ya itu seperti. Wa auratuha utawi aurate wong wadon merdeka fil khalwati ing dalam waktu sepi iku kadzakari kaya wong lanang. Jadi kalau perempuan itu auratnya perempuan di waktu sendiri bisa dikatakan tidak membuka aurat itu antara pusar dan lutut kalau sendiri. Artinya kesini boleh dibuka, kesini boleh dibuka. Ketika sendiri, tidak waktu sepi, tidak ada orang lain. Itu. Jadi auratnya perempuan ketika sholat beda dengan auratnya perempuan ketika di luar sholat. Di luar sholat juga beda-beda. Kalau auratnya perempuan sama sejenis atau bukan, pertama tadi itu sama laki-laki lain, artinya bukan muhrimnya, maka semuanya harus ditutup, ya. Jami'u badaniha indarijal ajanib, ya. Okay. Wal auratu utai aurat luhatan ing dalam cara luhate iku anaksu kurang,
Jadi aurat itu secara bahasa suatu yang kurang. Artinya apa? Kelihatan auratnya itu kelihatan kekurangannya. Watu telakulan dan ucapaken syar'an ing dalam cara syara'i apa aurat alama ing atase barang yajibu kang wajib apa satruhu nutupi ma. Jadi menurut cara aurat itu apa? Perkara yang wajib ditutup. Perkara yang wajib ditutup itu namanya aurat menurut syariat. Wa huwa utai kang darab utawi ma yajibu satruhu iku al muradu kang den karepaken huna ing atase ing dalem kene bab. Wa alama lan ing atase barang yahrumu kang haram wa nadruhu ningali ma wa nadruhu ningali ma. Jadi yang dimaksud aurat secara syar'an yaitu perkara yang wajib ditutup dan haram dilihat. Wajib ditutup dan haram dilihat itu namanya aurat. Wa dzakara lan nadruhu ing ma yahrumu nadruhu sopal ashabu pira-pira ashab Syafi'i fi kitabin nikahi ing dalam kitab nikah. Jadi nanti masalah perkara yang tidak boleh dilihat itu disebut di dalam bab kitabun nikah. Wonten sing tangget? Wasalisu taikang nomor 3 al-wukufu ngadeg ala makanan ing ngatasi panggonan tohirin kang suci. Syarat sahnya salat yang nomor 3 yaitu berdiri di atas di tempat yang suci. Wala tasihhu mongko ora sapa salatu saksin salate wong yulaki kang tetemu apa ba'du badanihi sebagian badane syakhs au libasi utawa pakaiane syakhs najasatan ing najis fi qiyamin ing dalam waktu ngadeg au qu'udin utawa waktu lungguh au ruku'in utawa waktu ruku' au sujudin utawa waktu sujud. Yang nomor 3 syarat sahnya salat yaitu berdiri di tempat yang suci. Maka tidak sah seorang salat kalau badan atau pakaiannya bertemu dengan najis ketika waktu berdiri, ketika waktu duduk, ketika waktu rukuk atau ketika waktu sujud. Pokoknya sucinya orang sholat dari najis itu mulai tempat ya, tempatnya mulai badan, tempat, pakaiannya harus suci. Ketika berdiri, ketika duduk, ketika rukuk, ketika sujud harus suci, tidak boleh bertemu dengan najis. Gitu. Wae sujud keluguran telai jejak. Nggih, ya pun najis. Ini dilihat kalau memang kotorannya itu kering ya, bisa kita langsung lepas atau basah, kita tahu langsung kopiahnya kita lepas, kopiahnya yang kita lepas, bukan najisnya yang kita bawa pegang, kopiahnya yang kita lepas, boleh begitu asalkan langsung ya. Tapi kalau pakaian ya agak kesulitan sih, ngolok kancing gitu ya 3 kali iya iya. Tapi kalau yang di sini kena kering ya, tinggal gini tok sudah, kita gini kalau lepas ya sudah. Nah, sudah kandel, ya nggak boleh gini sudah, nggak boleh ini, ya nggak boleh sudah. Ya nggak bisa ini sudah, membawa sudah. Iya, kalau memang bisa dilepas, dilepas seperti itu, ya. Kalau sudah kok terasa, terus digerayai, sudah, ya sudah najis ini. Kalau sudah kelihatan gini ya sudah. Lu kok telek ya sudah, ya nggak bisa dilepas, ininya sudah najis ya. Lu kan nggak tahu, lu nggak taunya kan masalah ininya lah. Ini kan juga tahu, ini sudah tahu kalau ini sudah najis ya. Wa rabi'u utai kang nomor 4 iku al ilmu weruh utawa ngerti bidukhulil waqti kelawan manjinge waktu au dzonna
utawa nyono sapa wong dzukhulahu ing au dzunna dzukhulihi utawa nyono mlebune waktu bil ijtihadi kelawan ijtihad utawa usaha. Walau sholla mongko lamun salat sapa wong bi ghairi dzalika kelan tanpa mengkono-mengkono ilmu lam tasihha mongko rasa apa salate wong wa in sadafa senajan benderi apa sapa wong al waqta ing waktu. Jadi yang nomor 4 syarat salat harus tahu masuknya waktu. Artinya apa? Mau sholat harus betul-betul tahu bahwa saat itu sholat sudah masuk waktu. Kalau kita tidur tiba-tiba mau bangun langsung sholat, nggak boleh. Walaupun memang pas memang sudah masuk, nggak boleh. Harus ya sadar dulu jam 12. Oh bisa adzan setengah 12. Ya sudah tahu itu namanya. Apalagi sekarang banyak aplikasi yang membantu kita ya. Dari kalau dulu memang mungkin orang nggak tahu itu mungkin karena perkembangan zaman tidak seperti sekarang, sulit untuk melihat waktu sampai ada bencret dan sebagainya. Itu kan gara-gara itu. Sekarang bencret ya sudah minggir semua, nggak pakai itu sudah sekarang. Kan dulu masih ada itu ya, dan ayang-ayangan itu ya. Lah ya itu jam itu sudah bisa, sekarang sudah bukan hanya sholat buatan semerat kiblat. Betul. Tinggal rakaat. Orang ngoten rakaat kedua untuk sing ngelingaken. Ke kanan. Niku batalaken apa langsung mawon mengko? Nggih, sampun. Sampun. Jarang ya ini. Jarang ya jane niku. Mantun ngeten nggih. Nggih. Pun niki rumiyin, Dik. Aduh. Mengetahui masuknya waktu. Pun, wonten tangget. Lek mboten kula terusaken niku wau. Nggih, nggih. Nggih. Contone kayak mriki ya. Ya napa carane niku? Jadi menyangka dzon masuknya waktu dengan istihad. Istihad ya napa? Ya. Termasuk usaha ngrungokno azan itu sudah sudah masuknya waktu. Bapak ini kok azan? Sudah. Ya. Bi khilafi ma law shalla bil ijtihadi summa tabayyan inna salatahu kanat mboten masuk niku. Bon. Wal khamisu utawi kang nomor 5 iku istiqbalul kiblati, madhep kiblat ail Ka'bati tegese Ka'bah. Jadi yang nomor 5 syarat sahnya salat itu harus menghadap kiblat. Menghadap kiblat itu apa? Istiqbalu ainiha. Menghadap kepada bendanya Ka'bah. Ya Ka'bahnya. Loh, bagaimana kalau kita jauh ya? Ya. Jadi menurut pendapat yang kuat dari mazhab Syafi'i ya. Dari mazhabnya Imam Syafi'i, kita menghadap kiblat itu menghadap kiblatnya la jihatiha, bukan arahnya. Kalau arahnya barat ya. Kalau timur seperti kemarin itu enggak berarti. Kalau arahnya kan barat ya. Yang terdekat. Apa maksudnya? Yang terdekat kan. Maksudnya? Arah yang terdekat. Ya, iya betul. Jadi menghadap ainnya. Yakinan fil qurbi wa dhannan fil bu'di. Kalau memang dekat jaraknya ya seperti di Mekah, ya harus yakin betul-betul menghadap kiblat. Kalau jauh ya secara dzon. Dzon itu ya apa? Ya persangkaan yang kuat. Ya kalau di sini ya persangkaannya kuat, kiblat itu jihadnya itu bukan jihadnya, kiblatnya di sana. Kalau jihadnya barat gitu aja. Itu jihad ya. Sehingga kalau memang ikut yang mengatakan jihad, kita tidak usah pakai kompas. Pokok arah kiblat itu di sana ya sudah menghadap sana saja cukup.
Ada yang begitu. Tapi yang muktamad indah Syafi'i, menurut mazhab Syafi'i yang kuat itu yang dihadap itu adalah ainul kiblat. Ainul kiblat.